Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lifatus Sadiah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai khobar jumlah fi'liyah. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu khobar. Nah, langsung saja. Khobar dalam tata bahasa Arab adalah salah satu komponen penting dalam konstruksi kalimat nominal atau jumlah ismiyah. Khobar merupakan bagian dari kalimat yang memberikan informasi atau keterangan tentang subjek, yaitu mubtada atau mubtada. Nah, secara sederhana, khobar adalah predikat dalam kalimat nominal. Nah, contohnya misalkan kalimat Zaidun qaimun. Nah, Zaidunnya itu adalah mubtada yang berarti Zaid, dan qaimun adalah khobar yang berarti berdiri. Maka kalimat ini berarti Zaid berdiri. Kemudian khobar ini memiliki beberapa fungsi. Nah, khobar itu berfungsi untuk memberikan informasi tambahan mengenai mubtada. Dalam tata bahasa Arab, khobar memiliki beberapa kedudukan, yaitu yang pertama yaitu rob. Khobar selalu berada dalam keadaan rob, yaitu marfu atau nominatif, sama seperti mubtada. Kemudian yang kedua yaitu marfu. Khobar ini harus berposisi marfu, berakhiran dengan dhammah dan atau tanda lain yang menunjukkan marfu. Selanjutnya pembagian khobar. Nah, khobar ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan struktur dan bentuknya. Yang pertama ada khobar mufrad. Nah, khobar mufrad ini adalah yang terdiri dari satu kata tunggal yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua ada khobar jumlah. Khobar jumlah yaitu khobar yang terdiri dari jumlah ismiyah atau kalimat nominal atau jumlah fi'liyah, kalimat verbal ya. Kemudian yang ketiga khobar syibh jumlah. Khobar yang berupa frasa preposisional, zar majrur atau frasa adverbial jar. Nah, mungkin itu ya teman-teman mengenai penjelasan tentang khobar. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai khobar jumlah fi'liyah. Nah, jadi khobar jumlah fi'liyah ini adalah khobar yang berbentuk kalimat verbal jumlah fi'liyah. Ini berarti bahwa khobar ini terdiri dari sebuah fi'il, kata kerja, dan fa'il, subjek, atau maf'ul bih, yaitu objek. Nah, tergantung pada struktur kalimatnya. Baiklah, contohnya misalkan ar-rajulu yaktubu risalatan, yang artinya pria itu menulis sebuah surat. Nah, ar-rajulu yaitu mubtadanya yang artinya pria itu, dan khobarnya yaitu yaktubu risalatan yang berarti menulis sebuah surat.
Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan penggunaan dari khobar jumlah fi'liyah. Nah, jadi struktur dan penggunaannya ini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu ada fi'il dan fa'il. Dalam khobar jumlah fi'liyah, kata kerja fi'il biasanya dalam bentuk kata kerja imperfect yaitu mudhari atau perfect yaitu madhi, dan diikuti oleh subjek yaitu fa'il yang menjadi pelaku dari tindakan tersebut. Nah, contohnya misalkan at-thalibu yadrusu yang artinya siswa itu belajar. Nah, mana mubtadanya? Nah, mubtadanya yaitu at-thalibu yang artinya siswa itu, dan khobarnya yaitu yang yadrusu artinya belajar. Nah, jadi at-thalibu yadrusu artinya siswa itu belajar. Yang kedua yaitu fi'il dan maf'ul bih. Kadang-kadang khobar jumlah fi'liyah juga bisa mencakup objek langsung atau maf'ul bih jika kata kerja tersebut adalah kata kerja transitif. Contohnya misalkan al-muallimu yashrahu ad-darsa yang artinya guru itu menjelaskan pelajaran. Mana mubtadanya? Nah, mubtadanya yaitu yang al-muallimu yang artinya guru itu, dan khobarnya yaitu yashrahu ad-darsa yang artinya menjelaskan pelajaran. Jadi al-muallimu yashrahu ad-darsa artinya guru itu menjelaskan pelajaran. Nah, jadi khobar jumlah fi'liyah ini memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama yaitu dinamika dan aktivitas. Khobar jumlah fi'liyah lebih dinamis karena melibatkan tindakan atau aktivitas, sehingga sering digunakan untuk menyampaikan informasi yang lebih hidup dan konkret tentang subjek. Kemudian yang kedua yaitu variasi dalam struktur kalimat. Penggunaan khobar jumlah fi'liyah ini memberikan variasi dalam membentuk kalimat, terutama dalam tulisan naratif atau deskriptif, sehingga kalimat ini tidak menjadi monoton ya. Kemudian yang ketiga yaitu keselarasan gramatikal. Meskipun berbentuk kalimat verbal, nah khobar jumlah fi'liyah ini tetap harus memenuhi keselarasan gramatikal dengan mubtada. Misalnya, jika mubtada dalam bentuk mufrad atau tunggal, maka fi'il dalam jumlah fi'liyah ini biasanya dalam bentuk singular untuk menjaga keselarasannya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh tambahannya. Misalkan yaitu al-kitabu yuqra'u yang artinya buku itu dibaca. Al-kitabu yaitu mubtadanya dan yuqra'u yaitu khobarnya. Jadi al-kitabu artinya buku itu dan yuqra'u artinya dibaca. Jadi al-kitabu yuqra'u yang artinya buku itu dibaca. Nah, jadi bahwa khobar jumlah fi'liyah ini memberikan dimensi yang kaya dalam konstruksi kalimat bahasa Arab, memungkinkan penutur untuk menyampaikan informasi dengan lebih dinamis dan beragam. Dengan memahami dan menguasai penggunaan khobar jenis ini, seseorang dapat meningkatkan kemahiran dalam berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Yang terakhir, kesimpulan dari penjelasan mengenai khobar jumlah fi'liyah ini, bahwa
Memahami khobar jumlah fi'liyah adalah kunci untuk menyusun kalimat yang benar dan bermakna dalam bahasa Arab. Dengan mengenali struktur dan penggunaannya, kita dapat membuat kalimat yang lebih kompleks dan informatif. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah itu datangnya dari pribadi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.